Siapa sangka, seorang pemuda sederhana yang hidup pas-pasan justru mampu menyembuhkan seorang CEO kaya raya yang lumpuh akibat kecelakaan. Semua terjadi bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena izin Allah. Saksikan sampai akhir, dan jangan lupa tekan like. Semoga hidup kita semua diberkahi kesembuhan dan rezeki yang halal. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, berdirilah sebuah rumah kayu yang dindingnya mulai lapuk dimakan usia. Atap sengnya sering bocor ketika hujan deras turun, dan lantainya sebagian sudah retak. Di rumah sederhana itu, tinggal seorang pemuda bernama Arif bersama ibunya yang sakit-sakitan. Arif adalah sosok pemuda yang tampak biasa di mata orang lain, namun dalam dirinya tersimpan keteguhan hati yang jarang dimiliki orang sebayanya. Wajahnya teduh, meski kulitnya legam karena terbakar matahari akibat bekerja di luar rumah hampir setiap hari. Tubuhnya kurus, tapi otot-otot lengannya keras karena terbiasa mengangkat beban kerja serabutan. Sejak ayahnya meninggal dunia ketika Arif masih remaja, ialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang, menjadi kuli panggul di pasar, membantu petani menanam padi, hingga menjadi tukang bersih-bersih rumah warga kota. Namun, sesulit apapun hidup yang dijalani, Arif tidak pernah melupakan kewajibannya kepada Allah. Sholat 5 waktu tak pernah ia tinggalkan. Bahkan seringkali ia menjadi imam di musola kecil dekat rumahnya. Sosoknya dikenal baik di mata tetangga. Ia tidak pernah mengeluh meski dirinya seringkali menjadi bahan ejekan. Kasihan ya si Arif, masa depan gak jelas, kerja serabutan terus. Ucap sebagian orang dengan nada meremehkan. Namun Arif hanya tersenyum, seakan tidak peduli dengan kata-kata yang menusuk hatinya. Ia yakin, rezeki sudah diatur oleh Allah, tugas manusia hanyalah berusaha dan bersabar. Di dalam rumahnya, ibunya sering terbaring di tempat tidur. Penyakit yang diderita membuat tubuh sang ibu lemah. Arif selalu berusaha menghibur dan merawatnya dengan penuh kesabaran. Kadang, ia rela tidak makan agar bisa membeli obat untuk ibunya. Saat malam tiba, setelah lelah bekerja, Arif kerap duduk di samping ibunya sambil membaca doa-doa, berharap ibunya diberi kesembuhan oleh Allah. Hari-harinya berjalan dalam kesederhanaan. Setiap pagi, ia berangkat dengan membawa bekal seadanya, sebungkus nasi dengan lauk tempe atau kadang hanya garam dan sambal. Namun wajahnya tetap memancarkan ketulusan. Ia selalu menundukkan kepala ketika melewati orang-orang kaya di kota, seakan ia tidak ingin mereka tahu betapa miskinnya dirinya. Suatu pagi, Arif mendapat panggilan kerja dari seorang tetangga yang bekerja di kota. "Rif, ada orang kaya di kota butuh tenaga buat bersih-bersih rumahnya. Mau nggak?" tanya tetangganya. Arif langsung mengangguk. Baginya, tidak ada pekerjaan yang terlalu hina, selama itu halal dan bisa memberi nafkah untuk ibunya. Dalam perjalanan menuju kota, Arif berdoa lirih. "Ya Allah, mudahkan langkahku hari ini. Beri aku rezeki yang cukup agar bisa membahagiakan ibu." Doanya sederhana, namun penuh harap. Ia percaya, setiap langkah kecil yang ia ambil pasti ada campur tangan Sang Pencipta. Sesampainya di kota, kontras hidup begitu jelas terasa. Gedung-gedung tinggi menjulang, mobil-mobil mewah berseliweran di jalan raya. Arif berjalan dengan langkah pelan. Sandal jepit lusuh di kakinya terasa semakin kecil dibanding sepatu mengilap yang dipakai orang-orang kota. Namun ia tidak merasa rendah diri. Ia tetap yakin bahwa kemuliaan manusia bukan diukur dari harta, melainkan dari ketakwaannya kepada Allah. Saat tiba di rumah mewah tempat ia bekerja, Arif menatap kagum. Gerbang besar menjulang dengan ukiran megah, halaman luas dipenuhi tanaman hias yang terawat rapi, dan rumah utama tampak seperti istana. Dalam hatinya, ia bergumam, "Masya Allah, begitu banyak orang diberi nikmat harta. Semoga mereka bersyukur." Hari itu, Arif bekerja dengan penuh semangat. Ia membersihkan halaman, menyapu, mengepel lantai, hingga mengangkat barang-barang berat tanpa mengeluh sedikit pun. Keringat bercucuran membasahi dahinya, namun senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Bagi Arif, setiap tetes keringat adalah bukti perjuangan untuk ibunya. Malam harinya, setelah kembali ke rumah,
Ia menemukan ibunya batuk keras hingga tubuhnya gemetar. Arif segera berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang lemah. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ibu, sabar ya. Arif akan terus berusaha. Jangan pernah putus asa, Bu. Kita punya Allah yang Maha Menolong. Tangisan itu pecah dalam keheningan malam. Namun di balik kesedihan, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Hatinya semakin teguh, meski hidup penuh kesulitan. Ia tidak tahu, jalan hidup yang sederhana itu kelak akan membawanya pada sebuah takdir besar, yang akan mengubah dirinya dan orang lain secara tak terduga. Malam itu, kota yang biasanya gemerlap dengan cahaya lampu tampak sedikit muram karena hujan deras turun tanpa henti. Jalanan licin, air hujan memantulkan sorot lampu kendaraan yang melintas. Di balik kemudi sebuah mobil mewah berwarna hitam, duduk seorang pria parubaya dengan wajah tampan yang masih berwibawa, bernama Raka Wijaya. Ia adalah CEO salah satu perusahaan besar di negeri ini, terkenal dengan kekayaan melimpah, bisnisnya merambah ke berbagai bidang. Namun di balik kesuksesan itu, ada sifat arogan dan hati yang keras, merasa dunia bisa ia beli dengan uang. Raka malam itu melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Ia baru saja keluar dari pertemuan bisnis yang menegangkan. Suasana hatinya penuh amarah, karena salah satu direkturnya berani menentangnya dalam rapat. Berani-beraninya mereka melawan aku. Tanpa aku, mereka bukan siapa-siapa. Geramnya sambil menginjak pedal gas lebih dalam. Hujan semakin deras. Kilat menyambar langit. Namun Raka tak peduli. Telepon genggamnya berdering. Ia meraih tanpa berpikir panjang. Sebuah pesan masuk. Dari seseorang yang memintanya segera kembali ke rumah untuk menandatangani kontrak penting. Matanya fokus pada layar sejenak. Dan di detik itulah nasib berubah. Dari arah berlawanan, sebuah truk besar kehilangan kendali. Melintas menutup jalan. Raka yang panik memutar setir. Mobilnya oleng. Ban terpeleset di jalan licin. Lalu, brak! Suara benturan keras menggema di tengah hujan. Mobil mewah itu terbalik beberapa kali sebelum akhirnya menghantam pembatas jalan. Dalam sekejap, tubuh Raka terjepit di balik kemudi. Darah mengalir di dahinya. Napasnya terengah. Dunia seperti berputar. Sirine ambulans tak lama terdengar. Warga sekitar berlarian mencoba membantu. Malam itu menjadi awal dari penderitaan panjang bagi pria yang selama ini berdiri di puncak kekuasaan. Beberapa hari kemudian, Raka terbangun di rumah sakit. Matanya terbuka perlahan. Cahaya putih lampu menyorot tajam. Ia mencoba menggerakkan kakinya. Namun tak ada reaksi. Panik mulai merayapi dadanya. Kenapa? Kenapa kakiku tidak bisa bergerak? Tanyanya lirih dengan suara serak. Dokter masuk. Wajahnya serius. Pak Raka, mohon tabah. Akibat benturan keras di tulang belakang, Bapak mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Kami sudah melakukan tindakan terbaik. Tapi untuk saat ini kecil kemungkinan Bapak bisa berjalan kembali. Kata-kata itu menghantam hati Raka bagaikan pisau tajam. Dunia yang sebelumnya berada dalam genggamannya seolah runtuh dalam sekejap. Ia, seorang pria yang selama ini berdiri tegak penuh wibawa, kini hanya bisa terbaring tak berdaya. Hari-hari berikutnya penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Raka menolak bertemu orang. Ia mengamuk setiap kali suster mencoba membantunya. Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Aku bisa bayar dokter paling mahal di dunia. Aku akan sembuh, teriaknya. Namun di balik teriakan itu, air mata tak henti mengalir. Di kamar rumah sakit yang mewah, ia menatap jendela dengan kosong. Semua harta, jabatan, dan kekuasaan yang dulu ia banggakan terasa tidak ada artinya. Malam-malamnya dilalui dengan tangisan tertahan. Tubuhnya terasa mati, jiwanya hampa. Kadang ia bertanya dalam hati, kenapa aku? Bukankah aku sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini? Kenapa hidupku dihancurkan seperti ini? Ibunya yang sudah tua sering datang menjenguk. Dengan suara gemetar, sang ibu berbisik, "Nak, sabar. Mungkin ini cara Allah menegurmu. Jangan keras kepala. Nak, ingat, tidak ada yang bisa menolongmu kecuali Allah." Namun Raka justru membentak,
Cukup, Bu. Jangan bawa-bawa nama Allah padaku. Aku hanya butuh dokter yang hebat, bukan doa. Ucapannya menyakiti hati ibunya, tapi sang ibu hanya menangis dalam diam. Doa tidak pernah putus dari bibir wanita renta itu, berharap putranya diberi hidayah. Hari-hari Raka berubah gelap. Dari seorang penguasa bisnis yang dielu-elukan banyak orang, ia kini hanya pria lumpuh yang terkurung di kursi roda. Teman-teman bisnisnya perlahan menjauh. Karyawan yang dulu tunduk kini mulai berbisik di belakangnya. Dunia seolah benar-benar meninggalkannya. Namun tanpa ia sadari, takdir sedang mengatur sebuah pertemuan yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Dari kehancuran ini, sebuah kisah baru akan dimulai. Beberapa minggu setelah kecelakaan yang merenggut seluruh harga dirinya, Raka akhirnya kembali ke rumah megahnya. Rumah besar dengan pilar menjulang itu kini terasa asing baginya. Semua yang dulu membanggakan, kini justru menjadi penjara. Ia duduk di kursi roda, wajahnya muram, dan tatapannya tajam penuh amarah. Para pekerja rumah tangga berjalan dengan hati-hati, takut dimarahi jika salah sedikit saja. Di saat yang sama, Arif, pemuda sederhana dari desa, mendapat panggilan untuk bekerja di rumah tersebut. Seorang kenalan yang sering mencarikan pekerjaan serabutan menawarinya. "Rif, ada rumah orang kaya butuh bantuan bersih-bersih. Bayarannya lumayan. Kamu mau, kan?" Tanpa pikir panjang, Arif mengangguk. Baginya, setiap rezeki sekecil apapun adalah jawaban dari doanya. Pagi itu, Arif datang dengan pakaian sederhana, kemeja lusuh yang sudah pudar warnanya, celana panjang yang dijahit di beberapa bagian, dan sandal jepit yang mulai tipis. Ketika melewati gerbang besar, ia tak bisa menyembunyikan rasa kagum. "Masya Allah, rumah ini seperti istana," gumamnya lirih. Namun kekaguman itu segera ia telan. Ia kembali menunduk, menyadari dirinya hanyalah seorang pekerja kecil yang datang untuk mencari nafkah. Saat masuk ke ruang tamu, suasana begitu mencekam. Seorang pria berwajah keras duduk di kursi roda, menatapnya dengan sorot merendahkan. Dialah Raka, sang CEO yang kini lumpuh. "Kamu yang mau kerja di sini?" tanyanya dengan nada ketus. Arif menunduk hormat. "Iya, Pak. Nama saya Arif. Saya siap membantu membersihkan apa saja yang Bapak butuhkan." Raka mendengus sinis. "Lihat penampilanmu. Apa kamu yakin bisa kerja di rumah seperti ini? Jangan sampai merusak barang-barang mahalku." Kata-katanya menusuk, seolah setiap huruf adalah pisau yang menggores harga diri Arif. Namun pemuda itu hanya tersenyum kecil. "Insya Allah saya akan berhati-hati, Pak. Saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin." Hari itu Arif mulai membersihkan rumah. Ia menyapu, mengepel, mengelap perabotan, hingga memindahkan barang-barang berat. Semua dilakukan dengan penuh kesungguhan. Peluh membasahi wajahnya. Namun ia tetap tekun. Para pembantu lain diam-diam memperhatikan. Ada yang tersenyum simpati. Ada juga yang ikut mencibir karena takut pada majikan mereka. Saat sore menjelang, Arif diminta untuk membantu memindahkan meja kecil di dekat kursi roda Raka. Saat mendorong meja itu, tanpa sengaja tangannya menyentuh kaki Raka yang kaku. Raka spontan marah. "Hei, jangan sembarangan sentuh aku. Apa kamu tidak tahu aku ini cacat?" Arif terperanjat, segera meminta maaf. Namun di balik amarah itu, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Sejenak, ada sensasi samar di ujung kakinya, seperti getaran kecil yang sudah lama hilang. Ia terdiam sejenak, mencoba menggerakkan jarinya, tetapi kembali gagal. Rasa penasaran mulai mengusik hatinya. Beberapa saat kemudian, ketika suasana hening, Raka menatap Arif dengan tajam. "Tadi, apa yang kamu lakukan? Kenapa aku seperti merasa ada sesuatu di kakiku?" Arif kebingungan. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Hanya tidak sengaja menyentuh." Raka semakin curiga. "Jangan bohong. Aku tahu tubuhku mati rasa. Tapi tadi ada yang berbeda. Kamu punya ilmu apa?" Arif menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Saya hanya orang biasa. Tapi,
Saya memang pernah diajarkan sedikit ilmu pijat urat oleh seorang kiai di kampung. Itu pun sambil membaca doa, agar setiap usaha bukan dari tangan kita, melainkan izin Allah. Mendengar nama Allah disebut, wajah Raka berubah dingin. Ia mengingat kata-kata ibunya di rumah sakit. Namun, hatinya yang keras menolak untuk langsung percaya. Doa? Hah, omong kosong. Aku butuh dokter ahli, bukan mantra kampung. Arif terdiam, tidak ingin berdebat. Namun tatapannya tenang, berbeda dengan semua orang yang selalu takut pada Raka. Ketulusan di wajah pemuda itu membuat suasana hening sejenak. Ketika malam tiba, setelah Arif pulang, Raka termenung di kamarnya. Tangannya meraba kakinya sendiri, seakan mencari kembali sensasi yang tadi ia rasakan. Hatinya diliputi kebingungan, antara marah karena merasa diremehkan, atau penasaran pada pemuda sederhana yang seolah membawa sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari dokter manapun. Di sisi lain, Arif berjalan pulang melewati jalan kota yang ramai. Keringatnya masih membasahi tubuh, namun hatinya tenang. Ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan kesombongan membuatku kecil hati. Jadikan pekerjaanku hari ini bernilai ibadah." Tanpa mereka sadari, pertemuan singkat itu baru permulaan dari kisah besar yang akan mengguncang hati keduanya. Sejak kejadian sore itu, ketika Arif tanpa sengaja menyentuh kaki Raka dan menimbulkan sensasi samar yang membuat sang CEO terdiam, suasana rumah megah itu sedikit berubah. Raka yang biasanya dingin dan penuh amarah, kini diliputi rasa penasaran yang membuncah. Malam itu, ia nyaris tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar, tangannya terus meraba kakinya yang lumpuh, seolah mencari kembali getaran kecil yang ia rasakan. Apa benar hanya kebetulan? Atau, ada sesuatu pada anak itu? Pikirnya, bercampur antara ragu dan marah pada diri sendiri. Keesokan paginya, Arif kembali datang untuk bekerja. Ia masuk dengan sikap hormat, membawa peralatan kebersihan seadanya. Raka sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya penuh sorot curiga namun kali ini berbeda. "Kamu," panggil Raka singkat. Arif menghentikan langkahnya, menunduk. "Iya, Pak." "Duduk di sini." Raka menunjuk kursi di depannya. "Aku ingin kamu lakukan lagi apapun yang kemarin kamu lakukan." Suaranya tajam, seolah sedang menginterogasi. Arif mengernyit, lalu menjawab hati-hati. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Hanya tanpa sengaja menyentuh kaki Bapak." "Jangan pura-pura polos. Aku tahu tubuhku mati rasa. Tapi kemarin ada sesuatu. Lakukan lagi." Tatapan Raka menusuk, menunjukkan bahwa rasa penasaran kini lebih besar daripada gengsinya. Arif menarik napas dalam, lalu memberanikan diri. "Baik, Pak. Kalau Bapak mengizinkan, saya akan mencoba. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Saya hanya belajar sedikit pijat urat dari kiai di kampung. Itu pun selalu diiringi doa. Semua hasil bukan karena tangan saya, melainkan izin Allah." Mendengar nama Allah disebut, wajah Raka seketika berubah. Ada kilatan emosi yang sulit ditebak, antara marah, ragu, sekaligus tersentuh. Namun egonya menahan mulutnya untuk tidak menolak. "Cepat lakukan," katanya dengan suara serak. Dengan penuh kehati-hatian, Arif mendekat. Tangannya kasar karena kerja keras. Namun gerakannya lembut ketika menyentuh betis Raka. Ia mulai menekan titik-titik tertentu yang diajarkan oleh kiainya dulu. Bibirnya komat-kamit, melafalkan doa lirih yang hanya terdengar samar. Raka sempat ingin menegur karena tidak suka mendengar doa, tapi di saat yang sama ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama berminggu-minggu. Aliran hangat merambat dari ujung kakinya naik perlahan. Raka terperanjat, matanya membesar. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Ia menunduk, menatap kakinya sendiri. Untuk pertama kali setelah kecelakaan, ia merasa ada sedikit denyut pada jarinya. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat menahan. Arif tetap fokus, wajahnya khusyuk, sama sekali tidak mencari pujian. Ia menekan pelan urat-urat yang kaku, lalu berkata lirih, "Pak, jangan kaget.
Kalau ada rasa geli, panas, atau nyeri kecil, itu tandanya urat Bapak mulai bereaksi. Tapi semua ini bukan karena saya, semata-mata karena izin Allah. Raka menggertakkan giginya. Hatinya yang keras berusaha menolak kenyataan itu. Tidak mungkin, ini hanya sugesti, pasti hanya kebetulan, bisiknya. Tapi tubuhnya sendiri berkata lain. Kakinya bergetar tipis, dan ia bisa merasakannya jelas. Beberapa menit kemudian, Arif menghentikan pijatannya. Ia menunduk hormat. Cukup untuk hari ini, Pak. Tubuh Bapak masih butuh waktu. Kalau dipaksa, justru bisa sakit. Saya hanya berharap Bapak tidak salah paham. Saya tidak mengharapkan bayaran lebih. Saya lakukan ini karena ingin membantu. Raka terdiam lama. Keangkuhannya menahan lidahnya untuk berterima kasih. Tapi hatinya bergejolak. Malam itu, ketika semua orang sudah pergi, ia duduk di kursi rodanya menatap jendela. Air matanya jatuh perlahan tanpa ia sadari. Sensasi kecil yang tadi ia rasakan bagaikan secercah cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Ia tidak tahu harus percaya atau menolak. Namun satu hal jelas, pemuda sederhana itu telah mengguncang keyakinannya. Di sisi lain, Arif berjalan pulang dengan langkah pelan. Meski tubuhnya letih, hatinya terasa ringan. Ia hanya berdoa lirih. Ya Allah, jika Engkau memang menghendaki kebaikan untuk orang itu, maka jadikan aku perantara yang bermanfaat. Jangan biarkan hatiku tergoda oleh pujian atau harta. Langkah Arif menyusuri jalan kota yang ramai malam itu, sementara di rumah megah, seorang CEO yang dulu arogan kini duduk termenung sendirian, dihantui pertanyaan besar yang belum ia temukan jawabannya. Hari-hari setelah peristiwa itu, suasana rumah besar milik Raka mulai berbeda. Sang CEO yang biasanya dingin, kali ini terlihat lebih sering memperhatikan Arif. Bukan karena simpati, melainkan karena rasa penasaran yang semakin kuat. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menolak kenyataan. Namun tubuhnya sendiri memberikan bukti kecil yang tak bisa ia bantah. Denyut samar di kakinya, rasa hangat yang muncul kembali. Itu semua menghantui pikirannya setiap malam. Suatu sore, ketika Arif baru saja selesai membersihkan taman, Raka memanggilnya dengan suara tegas. Kamu, kemari. Arif berjalan mendekat, menunduk hormat. Iya, Pak. Lakukan lagi seperti kemarin. Aku ingin tahu apakah benar yang kurasakan waktu itu atau hanya ilusi. Nada suara Raka terdengar kaku, seolah ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Arif menunduk sebentar, lalu mengangguk. Baik, Pak. Tapi izinkan saya mengingatkan. Semua ini bukan karena saya. Kalau memang ada perubahan, itu datangnya dari Allah. Raka terdiam, matanya tajam menatap Arif. Ia tidak menjawab. Hanya menggerakkan tangannya menyuruh Arif segera mulai. Dengan penuh ketenangan, Arif kembali menyentuh betis yang kaku itu, menekan titik-titik urat sambil berdoa lirih. Dalam hitungan menit, Raka kembali merasakan sensasi itu. Kali ini lebih jelas. Jari-jarinya sedikit bergerak. Wajahnya berubah, antara terkejut dan takut mengakui. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari pintu ruang tamu, terdengar suara lantang. Apa yang kamu lakukan dengan Bapak? Arif tersentak, segera melepaskan tangannya. Di depan pintu berdiri seorang wanita muda berpenampilan mewah, mengenakan gaun elegan. Dialah Clara, adik Raka sekaligus salah satu direktur di perusahaan keluarga mereka. Wajahnya penuh kecurigaan, matanya menatap Arif tajam, seolah ia sedang melihat seorang penipu kelas rendah. Pak Arif hanya membantu saya, Clara, ucap Raka dengan nada dingin. Membantu. Clara mendekat, suaranya meninggi. Kak, kau sadar tidak? Dia itu hanya pemuda kampung yang tidak jelas asal-usulnya. Bagaimana mungkin kakak membiarkan orang seperti ini menyentuh tubuhmu? Dokter-dokter ternama sudah bilang, kondisi kakak tak bisa disembuhkan. Lalu kenapa kakak percaya pada hal-hal konyol seperti ini? Arif menunduk. Wajahnya tetap tenang meski hatinya dicekam rasa getir. Ia tahu, orang seperti Clara memandang rendah dirinya hanya karena pakaian lusuh dan statusnya sebagai pekerja kasar.
Namun sebelum ia sempat bicara, Raka dengan nada tajam menimpali. Cukup, Clara. Aku yang merasakan tubuhku sendiri. Bukan kamu. Bukan dokter. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda saat dia menyentuhku. Clara melotot tak percaya. Jangan bilang kakak sudah termakan ilusi orang kampung ini. Kau terlalu pintar untuk percaya pada doa-doa dan pijatan kampung. Ingat siapa dirimu. Kak, kau CEO, pemimpin perusahaan besar. Jangan sampai martabatmu jatuh hanya karena mengikuti omongan seorang pemuda miskin. Kata-kata itu menusuk Arif dalam. Hatinya terasa sakit. Namun ia mencoba menahannya. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, Nona, saya tidak pernah memaksa. Saya tidak mencari kehormatan atau keuntungan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, sambil berdoa agar ada kebaikan. Kalau Bapak tidak berkenan, saya siap berhenti. Raka terdiam, menatap Arif dengan sorot yang sulit ditebak. Di satu sisi, egonya menolak mengakui bahwa pemuda sederhana ini lebih berarti daripada puluhan dokter yang ia bayar mahal. Namun di sisi lain, tubuhnya sendiri tak bisa berbohong. Ia benar-benar merasakan perubahan. Clara mendengus keras, lalu berkata dengan nada menghina, lebih baik kamu kembali ke kampungmu, anak muda. Dunia ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Arif menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang, lalu menjawab lirih. Dunia ini milik Allah, Nona. Kaya atau miskin, kuat atau lemah, semua sama di hadapannya. Saya hanya berusaha menjadi manusia yang bermanfaat. Kalau kehadiran saya di sini dianggap salah, saya mohon maaf. Suasana hening. Kalimat sederhana itu menusuk hati Raka, meski ia berusaha menampiknya. Clara semakin kesal, merasa kata-kata Arif terlalu berani. Namun sebelum ia bisa bicara lagi, Raka dengan suara berat berkata, Clara, biarkan dia. Aku yang memintanya. Kalau aku merasa terbantu, itu urusanku. Clara terdiam, wajahnya memerah karena amarah yang ditahan. Ia melangkah pergi sambil mengibaskan tangan, meninggalkan aura benci yang pekat. Setelah suasana tenang, Arif bangkit dari duduknya. Pak, mungkin lebih baik saya berhenti saja. Saya tidak ingin membawa masalah. Namun Raka menghentikannya dengan suara berat. Tidak, aku yang memintamu datang. Kamu tetap di sini. Tatapannya tajam, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan tekad yang tersembunyi. Arif menunduk hormat, lalu perlahan melangkah mundur. Hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena doa kecil di dalam dirinya. Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi fitnah bagi orang lain. Jika Engkau berkehendak, jadikan kehadiranku ini membawa manfaat, bukan perpecahan. Sementara itu, di kursi rodanya, Raka kembali termenung. Benturan antara keyakinan, gengsi, dan kenyataan semakin keras di dalam dadanya. Ia tidak tahu siapa yang benar, tapi satu hal jelas. Pemuda sederhana itu mulai membuka celah dalam hatinya yang selama ini tertutup rapat. Sejak benturan keras dengan Clara di ruang tamu beberapa hari lalu, hati Arif semakin gelisah. Bukan karena hinaan yang dilemparkan kepadanya, tapi karena ia khawatir keberadaannya justru menambah masalah di rumah megah itu. Malam-malamnya dipenuhi renungan panjang, berlutut di tikar lusuh di rumah kecilnya sambil berdoa. Ya Allah, jika aku memang tidak pantas berada di sana, tunjukkan jalan. Tapi jika Engkau ingin aku tetap membantu, kuatkan hatiku. Hari-hari terasa semakin berat. Arif tetap bekerja, tetap tekun membersihkan rumah Raka dengan senyum tulus, meski banyak tatapan merendahkan dari para pekerja lain. Namun di balik senyumnya, ada beban besar yang ia pendam, kondisi ibunya. Sang ibu yang sejak lama sakit kini semakin parah. Batuknya makin keras, tubuhnya melemah, bahkan kadang sulit berbicara. Setiap kali pulang malam, Arif mendapati ibunya terbaring dengan napas tersengal, membuat hatinya bagai disayat pisau. Ia sering duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang semakin kurus itu. Ibu, maafkan Arif. Belum bisa membuatmu bahagia. Belum bisa membawakan rumah yang lebih layak.
Air matanya jatuh, membasahi telapak tangan ibunya. Sang ibu menatapnya dengan tatapan penuh kasih meski matanya sudah redup. Dengan suara serak ia berbisik, "Nak, jangan pernah menyerah. Ingat, kesembuhan, rezeki, semua datangnya dari Allah. Jangan kau biarkan hinaan manusia membuatmu lemah. Aku hanya ingin kau tetap berpegang padanya." Kata-kata itu menancap dalam di dada Arif. Ia sadar, perjuangannya bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga mempertahankan keimanan di tengah ujian hidup. Sementara itu, di rumah megah Raka, perdebatan terus terjadi. Clara semakin menentang kehadiran Arif. Setiap kali melihat pemuda itu masuk, wajahnya selalu masam. Ia bahkan beberapa kali mengadu kepada dokter pribadi keluarga, berharap sang dokter bisa menyingkirkan Arif. Dokter pun ikut mengejek. Orang kampung seperti dia tak mungkin bisa menyembuhkan. Itu hanya kebetulan. Jangan percaya hal-hal bodoh, Pak Raka. Namun hati Raka bergejolak. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang sudah ia rasakan sendiri. Malam itu, ketika semua orang tertidur, Raka memanggil Arif secara diam-diam. "Datanglah besok malam. Jangan biarkan adikku tahu. Aku ingin kau lakukan lagi." Arif terdiam, hatinya diliputi keraguan. Ia ingin membantu, tapi ia juga takut dianggap penipu. Ia takut dicap mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. Namun ia teringat pesan ibunya, dan akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Pak, tapi saya mohon, jangan berharap pada saya. Haraplah hanya pada Allah. Saya hanya perantara." Hari itu berjalan berat bagi Arif. Pagi hingga sore ia bekerja, lalu pulang dengan hati was-was karena ibunya semakin lemah. Malamnya, ia harus kembali ke rumah megah untuk menemui Raka. Sebelum berangkat, ia sujud lama di atas sajadah. Air matanya menetes di atas kain. "Ya Allah, aku hanyalah hamba Mu yang lemah. Aku takut salah langkah. Jika aku benar, mudahkanlah jalanku. Jika aku salah, cegahlah sebelum aku menyesatkan orang." Dengan langkah berat ia pergi, meninggalkan ibunya yang tertidur lemah. Hatinya terasa hancur. Ketika tiba di rumah Raka, suasana hening. Para pekerja sudah beristirahat. Hanya lampu temaram ruang tamu yang menyala. Raka sudah menunggu di kursi roda. Wajahnya penuh campuran tegang dan harap. "Cepat, lakukan," ucapnya singkat. Arif menarik napas panjang. Ia mulai menyentuh kaki Raka, menekan titik-titik saraf yang ia tahu. Doa lirih kembali terucap dari bibirnya. Suasana terasa berbeda, lebih tenang, lebih khusyuk. Raka menutup mata, tubuhnya bergetar tipis. Lalu, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada sebelumnya. Denyut itu semakin jelas. Rasa panas menjalar, bahkan jari kakinya bergerak lebih nyata. Raka membuka mata. Air matanya hampir jatuh. Ia menatap Arif, suara bergetar. Aku merasakannya. Lebih kuat, lebih nyata. Ini bukan kebetulan." Namun sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, terdengar suara langkah tergesa. Clara muncul dari balik pintu. Wajahnya terkejut sekaligus murka. Aku tahu kau masih diam-diam mengundang pemuda itu. Kak, kau dibutakan oleh harapan kosong." Arif segera berdiri, menunduk. Ia tahu kehadirannya kembali menimbulkan masalah. Clara menatapnya tajam. "Kamu, jangan pernah datang lagi. Kalau masih berani muncul, akan kulaporkan sebagai penipuan." Raka ingin membela, tapi kata-katanya tercekat. Hatinya penuh gejolak. Ia tahu Clara tidak akan berhenti. Arif menunduk dalam-dalam. "Baik, Nona. Saya mohon maaf. Saya pamit." Malam itu ia pulang dengan langkah berat. Di rumah, ia mendapati ibunya semakin pucat, napasnya pendek-pendek. Arif segera duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ibu, bertahanlah. Arif masih butuh ibu." Air matanya pecah, jatuh membasahi tangan rapuh itu. Hatinya hancur, tapi ia terus berdoa dalam diam. "Ya Allah, kuatkan aku.
Jika engkau menghendaki aku menjadi jalan kebaikan, jangan biarkan aku goyah. Jangan biarkan aku kalah oleh hinaan atau tekanan manusia. Malam itu, di antara rasa sakit, tangisan, dan doa, keimanan Arif diuji dengan cara yang paling berat. Malam demi malam berlalu dengan gelisah. Sejak kejadian terakhir, di mana Clara memergoki dirinya diam-diam meminta bantuan Arif, hati Raka terus berkecamuk. Ia duduk berjam-jam di kursi rodanya, menatap kakinya sendiri yang kini sesekali bisa bergerak sedikit, seakan ada kehidupan yang perlahan kembali. Namun di sisi lain, telinganya masih dipenuhi teriakan Clara yang menuduh Arif sebagai penipu. Raka merasa terjebak dalam dua dunia logika yang selalu ia pegang teguh, dan dunia baru yang kini mengetuk hatinya dengan pelan, penuh misteri. Ia menolak percaya bahwa seorang pemuda miskin dengan doa-doa sederhana bisa memberikan sesuatu yang tak mampu dilakukan dokter ternama. Tetapi tubuhnya sendiri tidak bisa berbohong. Malam itu, ketika hujan turun deras membasahi kaca jendela, Raka teringat wajah Arif yang menunduk penuh hormat, bibirnya bergetar melafalkan doa. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti ruangan waktu itu. Raka yang biasanya membenci suara doa, justru merindukannya. Hatinya yang keras mulai retak, walau ia berusaha menyangkal. Beberapa hari kemudian, ibunya datang menjenguk. Wanita tua itu berjalan perlahan dengan tongkat. Wajahnya penuh kasih meski tubuhnya ringkih. Ia duduk di samping Raka, menggenggam tangan anaknya. "Nak, bagaimana kabarmu?" Suaranya lembut. Raka menunduk. "Sama saja, Bu. Aku tetap lumpuh. Mungkin aku memang harus menerima takdir ini." Namun matanya berkaca-kaca, mengingat sensasi kecil yang sebenarnya ia rasakan dari sentuhan Arif. Ibunya tersenyum tipis. "Nak, jangan bilang begitu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kadang kita harus jatuh dulu agar bisa melihat betapa kecilnya kita di hadapannya. Ingatlah, semua harta, jabatan, dan kuasa tidak ada artinya tanpa rahmatnya." Ucapan itu membuat dada Raka bergetar. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia mencoba menghapus cepat-cepat. Malu jika ibunya melihatnya lemah. "Bu, kenapa aku harus mengalami ini? Aku sudah bekerja keras. Aku sudah melakukan segalanya. Kenapa hidupku justru dihancurkan begini?" Sang ibu mengelus rambutnya dengan kasih sayang. "Karena mungkin selama ini kau terlalu sombong. Nak, kau merasa segalanya bisa dibeli dengan uang. Mungkin inilah cara Allah menegurmu, agar kau kembali." Kata-kata itu menembus hati Raka lebih dalam daripada ribuan nasihat yang pernah ia dengar. Ia terdiam lama, menunduk, sementara air mata terus mengalir. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil, rapuh, dan tidak berdaya. Malamnya, ketika semua orang sudah tidur, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Hujan masih turun di luar. Suara derasnya seperti irama yang menenangkan. Ia teringat lagi wajah Arif, doa-doanya, dan keikhlasannya. Hatinya berbisik lirih. Mungkinkah benar semua ini bukan kebetulan? Mungkinkah Allah sedang menunjukkan jalan melalui pemuda itu? Raka menutup mata. Tangannya bergetar. Bibirnya gemetar mencoba melafalkan doa yang sudah lama ia abaikan. "Ya Allah, jika Engkau memang masih peduli padaku, tunjukkan aku jalan. Jangan biarkan aku terus tenggelam dalam kesombongan ini." Air matanya tumpah, jatuh membasahi tangannya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia kembali meminta Arif datang. Kali ini bukan dengan nada perintah, melainkan suara yang lebih lembut. "Arif, maukah kau bantu aku lagi?" Arif terkejut mendengar panggilan itu. Nada suara Raka berbeda, lebih tenang, lebih manusiawi. Ia menunduk, lalu mengangguk. "Insyaallah, Pak. Tapi seperti biasa, saya hanya bisa berusaha. Hasilnya ada di tangan Allah." Saat Arif mulai menyentuh kakinya, melafalkan doa-doa lirih, Raka menutup mata. Kali ini ia tidak melawan. Ia membiarkan hatinya terbuka, mendengar setiap bisikan doa yang penuh ketulusan. Air mata mengalir lagi di sudut matanya, bukan karena sakit,
Tapi karena ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika sesi itu selesai, Raka menatap Arif dengan mata yang masih basah. Arif, kenapa kau melakukan ini? Kau tahu aku bisa saja tidak memberimu apa-apa. Kenapa kau begitu ikhlas? Arif menunduk, tersenyum tipis. Karena hidup bukan soal uang atau jabatan, Pak. Hidup adalah bagaimana kita bisa bermanfaat. Kalau saya bisa membantu, walau sekecil apapun, itu sudah cukup. Lagi pula, apapun yang saya lakukan tidak akan berarti tanpa izin Allah. Raka terdiam. Hatinya terasa seperti dipukul, tapi dengan cara yang menenangkan. Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam daripada semua harta yang pernah ia kumpulkan. Malam itu, setelah Arif pulang, Raka menatap ke arah langit-langit rumahnya yang megah. Suara hujan masih turun, tapi kali ini ia tidak merasa sendiri. Untuk pertama kalinya, seorang CEO yang dulu arogan itu berbisik dalam hati dengan penuh kerendahan. Ya Allah, ampuni aku. Hari-hari berlalu dengan nuansa berbeda. Raka yang dulunya keras kepala, perlahan mulai berubah. Ia lebih tenang, lebih sering termenung, dan tak lagi meledak-ledak pada para pekerjanya. Arif pun merasakan perubahan itu. Setiap kali datang, ia melihat sorot mata Raka tidak lagi penuh kebencian, melainkan campuran harap dan rasa ingin tahu. Malam itu, rumah megah itu sepi. Clara sedang menghadiri pesta bisnis, sementara sebagian besar pekerja sudah beristirahat. Hanya ada Raka di ruang kerjanya, menunggu dengan wajah yang gelisah. Ketika Arif masuk, pemuda sederhana itu menunduk hormat. Arif, suara Raka berat namun bergetar. Aku ingin, coba lagi malam ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali kau melakukannya, aku merasa hidupku kembali punya arti. Arif terdiam sejenak, lalu menjawab lembut. Baik, Pak, tapi saya mohon, jangan pernah berharap pada saya. Haraplah hanya pada Allah. Saya ini hanyalah perantara. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah ucapan itu. Ia justru menghela napas panjang, seolah hatinya mulai menerima bahwa apapun yang terjadi bukan karena dirinya, bukan karena uang, melainkan ada kuasa besar yang selama ini ia abaikan. Arif duduk di samping kursi roda Raka, mulai menekan titik-titik pada betis yang kaku itu. Tangannya bergerak hati-hati, bibirnya bergetar melafalkan doa lirih yang penuh kehusyukan. Suasana ruangan mendadak berubah, tenang, hening. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara napas berat Raka yang bergetar. Beberapa menit pertama, Raka hanya merasakan hangat samar. Namun tiba-tiba, aliran kuat seperti listrik mengalir dari telapak kakinya hingga ke paha. Ia terperanjat, tubuhnya menegang. Arif, aku merasakannya. Lebih jelas dari sebelumnya. Suaranya bergetar, penuh keterkejutan. Arif tetap tenang. Meski hatinya berdebar. Sabar, Pak. Jangan kaget. Biarkan aliran itu berjalan dengan izin Allah. Tarik napas perlahan. Raka menurut. Ia menarik napas dalam, lalu mencoba sesuatu yang selama ini mustahil baginya, menggerakkan jarinya. Dan kali ini, jari kakinya benar-benar bergerak. Jelas, tidak bisa disangkal. Air mata Raka jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menatap kakinya sendiri, bibirnya bergetar. Ya Allah, aku benar-benar merasakannya. Aku bisa menggerakkan kakiku. Arif menunduk, melanjutkan pijatannya sambil berdoa. Getaran pada kaki itu semakin kuat, lalu menjalar ke betis. Raka mencoba lagi. Kali ini otot betisnya ikut berkontraksi. Ia menjerit kecil, antara kaget, sakit, dan bahagia. Arif, aku bisa. Aku bisa. Air mata mengalir deras di wajahnya. Pria yang dulu arogan, yang merasa dunia bisa ia beli, kini menangis seperti anak kecil hanya karena merasakan kembali sesuatu yang sederhana, pergerakan di kakinya. Arif berhenti, melepaskan tangannya, lalu berkata dengan suara lirih, Pak, itu semua bukan karena saya. Itu murni kuasa Allah. Jangan pernah salah menaruh syukur. Kalau Bapak ingin bersujud, bersujudlah padanya,
bukan pada manusia. Raka menunduk, tubuhnya gemetar. Ia menangis terseduh, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ya Allah, ampunilah aku. Selama ini aku sombong, aku congkak, aku lupa pada MU. Tapi engkau masih mau memberi aku harapan ini. Tangisan itu mengguncang ruang mewah itu, membuat suasana yang tadinya dingin menjadi penuh haru. Arif menunduk, ikut berkaca-kaca menyaksikan bagaimana pria yang dulu arogan kini hancur hatinya di hadapan Sang Pencipta. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Beberapa pekerja yang mendengar jeritan Raka tadi berlari masuk. Mereka terperanjat melihat tuan mereka menangis terseduh sambil menatap kakinya sendiri. "Pak, apa yang terjadi?" tanya salah satu dengan wajah bingung. Raka menunjuk kakinya yang bergetar, lalu mencoba menggerakkan jarinya sekali lagi. Semua terdiam, mulut mereka terbuka lebar. "Tuan, jari kaki Anda bergerak." Salah satu berbisik tak percaya. Air mata kembali jatuh dari mata Raka. "Ini bukan karena aku, bukan karena uang, ini kuasa Allah." Semua orang di ruangan itu terdiam, merasakan suasana yang sulit dijelaskan dengan logika. Mereka hanya bisa memandang Raka yang kini menangis penuh syukur, sementara Arif berdiri di sudut ruangan dengan wajah tenang, tanpa sedikit pun kesombongan. Malam itu menjadi saksi perubahan besar. Kesombongan yang dulu membungkus hati seorang CEO hancur luluh, diganti dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Dan semua itu terjadi bukan di ruang rapat, bukan di tengah tumpukan harta, melainkan di dalam hening doa seorang pemuda sederhana. Malam penuh haru itu masih membekas di hati semua orang. Para pekerja rumah mewah itu masih sering berbisik-bisik, menceritakan bagaimana mereka melihat sendiri jari-jari kaki tuan mereka bergerak. Sebuah keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika, membuat suasana rumah yang biasanya dingin dan penuh tekanan kini berubah menjadi penuh tanda tanya. Namun, di balik rasa haru itu, takdir ternyata masih menyimpan rahasia besar yang siap mengguncang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka duduk termenung di ruang kerjanya. Ia menatap bingkai foto ayahnya yang tergantung di dinding, seorang pria berwibawa, pendiri kerajaan bisnis keluarga mereka. Air matanya mengalir tipis. "Ayah, andai kau masih ada, mungkin aku tidak akan sejatuh ini. Tapi, apa semua ini hukuman karena kesalahan yang pernah kita lakukan?" Belum sempat ia melanjutkan pikirannya, tiba-tiba Clara masuk dengan wajah penuh amarah. "Kak, aku tidak bisa diam lagi. Semua orang mulai membicarakanmu. Mereka bilang kau percaya pada pemuda kampung itu. Kau sadar tidak? Martabat keluarga kita akan hancur kalau kabar ini menyebar." Raka menoleh. Suaranya tegas tapi lembut. "Clara, diamlah sejenak. Kau tidak tahu apa yang kurasakan. Aku benar-benar merasakan perubahan. Aku bisa menggerakkan kakiku lagi." Namun Clara justru tertawa sinis. "Itu semua sugesti. Kak, kau hanya dibohongi. Aku tidak akan biarkan orang itu terus memanfaatkan kelemahanmu." Ketegangan memuncak. Clara kemudian berkata dengan nada menusuk. "Kak, kau lupa? Dulu ayah pernah menabrak seorang lelaki miskin, lalu menyelesaikan kasus itu dengan uang. Jangan bilang kau tidak ingat. Lelaki itu mati di tempat. Apa kau tahu siapa dia?" Raka terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ingatan lama muncul, samar-samar. Malam ketika ia masih muda, ayahnya pulang dengan wajah muram. Ada kabar tentang kecelakaan yang menewaskan seorang buruh miskin. Kasus itu diselesaikan dengan uang, dan keluarga korban terpaksa diam. "Jangan pernah ceritakan ini pada siapapun," kata ayahnya waktu itu. Clara mendekat, berbisik tajam. "Lelaki itu adalah ayah dari pemuda kampung yang sekarang kau percaya itu, Arif." Bagaikan petir menyambar di siang bolong, hati Raka hancur seketika. Nafasnya tercekat, matanya membelalak. Ia tidak percaya, namun kata-kata Clara seakan membuka kotak rahasia yang selama ini terkubur. "Apa? Apa yang kau katakan? Ayah Arif? Ayah yang dulu itu?" Clara mengangguk dingin. "Ya. Dan sekarang kau membiarkan anak dari orang yang dulu ditabrak keluarga kita masuk ke rumah ini.
Dia bisa saja menuntut balas. Kak, jangan kau buta oleh rasa kasihan. Raka jatuh terduduk di kursi rodanya. Wajahnya pucat. Ingatan-ingatan kecil terus berputar. Tangis ibunya dulu. Tatapan mata sang ayah yang penuh rahasia. Semuanya kini jelas. Air matanya jatuh deras. Ya Allah, bagaimana mungkin? Aku telah menghina, merendahkan, bahkan memaki anak itu. Padahal ayahnya hancur karena keluarga kami. Malam itu, Arif datang seperti biasa, dengan wajah lelah setelah bekerja seharian. Ia menunduk sopan, tidak tahu badai besar sedang menunggu. Namun begitu ia mendekat, Raka menatapnya dengan pandangan penuh rasa bersalah. Suaranya parau ketika akhirnya berkata, Arif, ada sesuatu yang harus kau tahu, sesuatu yang membuatku hancur sebagai manusia. Arif menatap heran. Ada apa, Pak? Air mata Raka jatuh lagi. Ayahku adalah orang yang dulu menabrak ayahmu. Kecelakaan itu dirahasiakan. Semua diselesaikan dengan uang. Tapi nyawa ayahmu tidak bisa kembali. Dan aku hidup dengan warisan dosa itu. Suasana ruangan mendadak hening. Arif tertegun. Tubuhnya membeku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Ingatan tentang ayahnya yang meninggal mendadak dulu. Tentang ibunya yang harus berjuang sendirian membesarkan dirinya. Kini terasa jelas. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Namun yang mengejutkan, Arif tidak berteriak. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela napas panjang. Suaranya lirih, bergetar. Pak, saya sudah tahu. Raka membelalak, terkejut. Apa? Kau sudah tahu? Arif mengangguk perlahan. Ibu saya pernah menceritakan semuanya. Tapi sejak awal, saya memilih untuk tidak menyimpan dendam. Saya percaya setiap takdir ada sebabnya. Saya percaya Allah lebih adil daripada kita. Kalau saya terus menyimpan benci, saya tidak akan pernah tenang. Justru karena itu, saya ingin hidup saya bermanfaat, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi kebaikan. Raka tak kuasa menahan tangis. Ia meraih tangan Arif, menggenggamnya erat dengan air mata bercucuran. Arif, maafkan aku, maafkan keluargaku. Aku tidak pantas menerima semua kebaikanmu. Arif ikut menangis, namun wajahnya tetap tenang. Pak, saya sudah memaafkan sejak lama. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan dendam. Saya hanya ingin segala ini menjadi pelajaran, bahwa sehebat apapun manusia, tetap tidak bisa lari dari teguran Allah. Malam itu, dua hati yang terikat masa lalu saling terbuka. Raka hancur oleh rasa bersalah. Arif teguh dengan keikhlasannya. Rahasia kelam yang selama ini terkubur akhirnya terungkap, membawa suasana haru yang mengguncang jiwa. Malam setelah rahasia besar itu terungkap, rumah megah keluarga Wijaya dipenuhi keheningan yang menekan. Raka masih terduduk di kursi rodanya. Wajahnya pucat, mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Arif duduk di depannya, tubuhnya lurus namun matanya juga merah, menyimpan luka lama yang kembali terbuka. Arif, aku tidak tahu bagaimana lagi aku bisa menebus dosa keluarga ini. Aku bahkan tidak pantas memandang wajahmu. Suara Raka pecah, tubuhnya gemetar. Arif menggeleng perlahan. Suaranya tenang namun tegas. Pak, saya sudah lama memaafkan. Kalau saya masih menyimpan dendam, mungkin saya tidak akan pernah bisa hidup tenang. Bagi saya, yang paling penting adalah kita semua mengambil hikmah. Jangan sampai kesombongan dan harta membuat kita lupa bahwa di atas segalanya ada kuasa Allah. Air mata kembali mengalir deras di wajah Raka. Ia memandang Arif dengan sorot mata penuh haru. Arif, aku bukan hanya ingin meminta maaf. Aku ingin berubah. Aku ingin hidupku punya arti, bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang lain. Aku ingin semua ini menjadi awal, bukan akhir. Tiba-tiba, dengan sekuat tenaga, Raka berusaha bangkit dari kursi rodanya. Para pekerja yang berada di sekitar terkejut, berlarian ingin membantu, tapi Raka mengangkat tangannya, meminta mereka diam. Dengan wajah penuh air mata,
Ia menguatkan diri. Lututnya bergetar. Tangannya bertumpu pada sandaran kursi. Lalu perlahan, ia berdiri. Ya Allah, ucapnya lirih. Tubuhnya gemetar hebat. Aku bisa berdiri. Semua orang terperanjat. Clara yang baru saja masuk ruangan, mendapati kakaknya benar-benar berdiri tegak meski dengan langkah tertatih. Air matanya pecah. Tubuhnya gemetar. Kak, ini tidak mungkin. Raka melangkah satu langkah ke depan. Setiap langkah bagai menembus belenggu masa lalu. Ia berjalan mendekati Arif, lalu jatuh berlutut di hadapan pemuda sederhana itu. Seluruh pekerja terkejut, bahkan Clara menutup mulutnya dengan tangan karena tak percaya apa yang ia lihat. Seorang CEO, pria yang selama ini sombong dan arogan, kini bersujud di hadapan seorang pemuda miskin. Namun Arif buru-buru menahan. Panik melihat itu. Pak, jangan seperti ini. Jangan sujud pada saya. Kalau Bapak ingin bersujud, bersujudlah pada Allah, bukan pada manusia. Raka menangis keras. Suaranya pecah. Ia pun merunduk. Namun kali ini keningnya benar-benar menempel ke lantai. Sujud dalam tangis. Ya Allah, ampunilah aku. Aku sudah menyia-nyiakan hidupku dengan kesombongan. Aku sudah lalai dari MU. Tapi engkau masih berkenan mengangkatku kembali, memberi kesempatan kedua. Aku bersujud hanya kepada MU. Ya Rab. Tangisan itu mengguncang seluruh ruangan. Clara ikut menangis, berlari memeluk kakaknya. Kak, maafkan aku juga. Aku terlalu egois. Aku terlalu buta dengan kebanggaan keluarga ini. Para pekerja ikut terharu. Ada yang menunduk. Ada yang ikut meneteskan air mata. Arif berdiri di tengah-tengah suasana itu, menatap semua orang dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergetar, bukan karena bangga, tapi karena ia melihat kuasa Allah bekerja di depan matanya. Beberapa hari setelah peristiwa itu, keputusan besar diambil. Raka mengumpulkan keluarganya, para direksi, dan juga pekerja rumahnya. Dengan suara lantang namun bergetar karena emosi, ia berkata, mulai hari ini, sebagian besar hartaku akan digunakan untuk membangun rumah sakit gratis bagi orang miskin. Aku tidak mau lagi hidup hanya untuk menumpuk kekayaan. Aku ingin menebus kesalahan keluarga ini dengan kebaikan. Semua orang terperangah. Clara menunduk. Kali ini tidak berani membantah. Air matanya jatuh lagi. Mungkin untuk pertama kali dalam hidupnya ia melihat kakaknya bukan sebagai CEO arogan, tapi sebagai manusia sejati yang rendah hati. Raka menoleh pada Arif, lalu menggenggam tangannya erat. Arif, semua ini terjadi karena engkau menjadi jalan. Tapi aku tahu, ini semua semata-mata karena izin Allah. Terima kasih sudah mengajarkanku arti sabar, ikhlas, dan rendah hati. Arif menunduk. Suaranya pelan namun penuh ketegasan. Pak, jangan berterima kasih pada saya. Kalau Bapak ingin berterima kasih, lakukanlah dengan amal. Selama Bapak tetap dekat dengan Allah, itu sudah lebih dari cukup. Tangisan kembali pecah. Malam itu menjadi penutup dari perjalanan panjang yang penuh luka, amarah, ujian, dan akhirnya kesembuhan. Di sebuah rumah megah yang dulu hanya dipenuhi kesombongan, kini terdengar gema doa, harapan, dan rasa syukur. Raka berjalan tertatih. Namun kali ini setiap langkahnya tidak lagi dipenuhi gengsi, melainkan kerendahan hati. Sementara Arif berdiri tegak, menyaksikan bagaimana kuasa Allah menundukkan kesombongan manusia, dan mengubahnya menjadi cahaya yang penuh haru.